bagi anggota yang di luar, misalnya jamaah atau STM-nya atau PRN-nya di luar penduduk Kecamatan Medan Denai, tetap bisa menjadi anggota Tanah Kuburan dengan catatan direkomendasi. Kalau dia memang anggota STM, cuma kebetulan tak tinggal di situ, dia jamaah di masjid situ, dan masjid itu ada STM-nya anggotanya tak tinggal di Kecamatan Denai, seperti Nurul Islam perbatasan. Karena perbatasan jamaahnya anggota STM-nya ada yang dari Medan Amplas, itu tetap bisa Pak. Tapi tetap nanti rekomendasinya dari STM atau BKM atau PRN. Maka pendaftarannya, ini saya gabung aja jawabannya Pak dari beberapa pertanyaan tadi. Maka mendaftarnya tadi tidak langsung per orang ke pengelola, ke tim pengurus, tapi lewat STM atau BKM atau PRN. Didata dulu, nanti baru dibawa oleh pengurus STM, BKM, PRN-nya ke pengelola. Gitu ya Pak. Jadi kalau memang anggotanya dia di STM A, padahal dia tidak penduduk di Kecamatan Medan Denai, tetap bisa. Nah, cuma Allah tidak tidur. Kan mau mengubur orang kan mau menghadap Allah nih Pak. Keluarga kita mau dihadapkan ke Allah. Kalau bisa lewatilah dengan cara-cara yang baik, yang ihsan. Karena mau menghadap sang Khalik. Kalau direkayasanya pula, dibuat-buat pula kan. Nah, kan jalan mau ke Tuhan itu direkayasa. Sama kayak orang mau pergi haji, pergi umroh, direkayasa dananya atau segala macam, ada di kepala di sana Pak. Itu masih di dunia itu, apalagi nanti di akhirat. Kejujuranlah yang kita butuhkan Pak, kira-kira begitu. Jadi tetap boleh Pak ya, jelas saya begitu ya. Nah, terus kalau kayak Miftaul Imam masjidnya tak ada, jadi kasusnya nanti Pak di satu lingkungan misalnya Miftaul Imam itu Pak, yang dari STM ya daftarnya ke STM, dari STM. Tapi kan jamaah masjid Miftaul Imam itu tak semuanya mungkin masuk di STM. Dia nggak ada di STM, tapi dia sholat di situ. Nah, bisalah BKM memfasilitasinya, kebetulan di warga di situ. Nah, itu boleh Pak, itu solusinya. Tapi kalau dia udah digabung di STM, suruh aja di STM. Lebih enak mengkoordinirnya. Mengkoordinir lewat STM lebih gampang Pak. Lewat STM dan PRN itu lebih gampang ketimbang BKM, karena BKM nggak ada data anggota Pak. Betul ya? Saya sedang buat konsep ke depan ini, kalau bisa semua masjid, saya mengusulkan ke Pak Dirjen dan Bapak, semua masjid punya database anggota jamaah. Ada jamaah tetap, ada peta wilayah, nanti kapan-kapan kita nanti waktu kita sini ya. Tapi intinya boleh. Nah, kemudian tidak anggota warga Medan Denai. Nah, kalau seandainya dia warga sini Kecamatan Medan Denai, tak daftar dia, padahal di STM. Kalau ingat di STM apalagi, nah, maka boleh dikubur situ, tapi berbayar apa? Berbayar. Selain uang boleh dikubur, ada bayarannya. Berapa? Kita belum putuskan Pak. Belum kita bicarakan karena kami hanya waktu 1 bulan merumuskan konsep dari pengelola kita. Untuk yang itu kita belum. Walaupun kita sudah ada bandingan ini. Ada yang di Datu Kabu itu 1.500.000, kemudian ada yang 5 juta dan sebagainya. Kita belum putuskan. Nah, tapi tetap berbayar pasti di atas 1 juta Pak. Lain uang orang kubur ya. Nah, kemudian untuk dari Ardido tadi, saya setuju Pak. Yang pertama, mohon nanti untuk STM, BKM, dan PRM yang dari Kelurahan Denai, jangan mau mendaftarkan anggota STM, BKM, dan PRM-nya ke kuburan kita ini Pak, sebelum dia bayar 360.000-nya Pak. Gitu Pak. Dia suruh bayar dulu yang 360.000, itu kewajiban setiap warga Kelurahan Denai. Kalau enggak kita minta. Saya sudah ngobrol sama Pak Jonidi, akan ketemu dengan Pak Lurah,
untuk ditraktir ngopi dengan mengundang nazir wakaf tanah kuburan. Itu tanggung jawab kita Pak Joni untuk memediasi ini. Pak Lurah, kita mohonkan berikan kontribusi karena lurah yang nggak apa-apa. Pak Zulpan itu luar biasa, Pak Lurah itu membantu, itu mendampingi luar biasa. Saya optimis Pak Lurah kita ini bisa, mohon kami dibantu Pak. Ada Pak Yanto di sini, ini nggak boleh berhenti Pak Yanto. Andai kata nanti Pak Yanto dan teman-teman duluan dipanggil oleh Allah yang harusnya nanti masuk surga, saya yakin, bukan yakin ya, nggak boleh dengar. Jangan-jangan begitu mau surga, Pak Suryanto tunggu dulu, itu dulu belum selesai kasus karena bayarnya. Nah, maka segera Pak, selesai ini kita duduklah. Nah, nanti kita bisa minta fasilitasi Pak Lurah, nanti sampai kita undang semua STM, BKM di kelurahan Kendeng, karena masih ratusan juta lagi Pak belum dibayar Pak. Berapa Pak? 450. Jadi bapak-bapak mohon kami nanti yang belum bayar 300, kan ada datanya Pak Usman ya, yang belum bayar 360.000 per orang itu tidak boleh, jangan terima untuk daftar di sini. Dulu dia bayar dulu. Tapi yang sudah bayar, maka kuncinya di SDM, bukan di kita. Kami tidak akan menerima yang pribadi-pribadi SDM. Maka kuncilah SDM itu, kuncilah BKM itu. Dan kami pun nanti, karena ada beberapa orang dari kelurahan Kendeng, kami akan bantu pantau. Begitu mau daftar ini berdaftarkan SDM-nya, kami akan cek dulu ke ketua SDM-nya. Si polar, tapi dia apa? Apa enggak juga kan? Dia udah bayar belum? Kalau nggak kita terima. Itu Pak solusinya. Jadi yang kelurahan Kendeng jalan, kepentingan kemaslahatan untuk kecamatan juga jalan. Dan kita nggak boleh egois juga. Tadi di awal saya ceritakan, kalau kita Pak Joni mau egois, maka kita capek-capek terus ini. Kita udah ada kuburan sendiri. Nah, masih 40% lagi. Malah saya bilang, saya bukan hanya di sini. Saya ada 3 kuburan selain itu ada. Saya di pasar 5 itu yang kuburan keluarga, kami ada di situ. Di pasar 4 saya dimasukkan lagi di situ tadi. Nah, saya bilang sama keluarga, nanti kalau saya mati jangan dibelah 4 badan saya, karena ada 4 kuburan. Pilih salah satu, saya bilang begitu. Nah, di kuburan keluarga saya, itu kuburan keluarga saya. Nah, jadi itu kira-kira Pak yang kasus kelurahan Benda ya. Kemudian, nah itu regulasi ya, regulasi kuburan kita. Saya masuk ke status tanah dan status kelompok tani. Jadi saya bagi dua di jawabannya. Setuju sih kita kalau langsung ke PTP, tidak apa-apa bisa. Dan secara personal kita sudah komunikasi secara resmi ke kantor yang belum. Satu. Tapi saya punya pengalaman sejak 2014 terus berjalan sampai keluar ngurus sertifikat tanah PTP 121 hektar itu. Orang PTP cuma bilang gini Pak, Bapak silakan mau ambil tanah PTP, kami nanti akan bantu, tapi urusan penggarap Bapak selesaikan dulu, nggak mungkin lagi. Jadi Bapak mana yang itu? Ini Menteri BUMN Pak. Ya udah, kalau udah dari Menteri BUMN silakan. Tapi Bapak usahlah penggarapnya. Itulah saya turun. Begitu saya turun, ratusan penggarap dan satu tanah itu bertimpa-timpa orang hilang. Penggarap. Maka langsung ke PTP-nya, ya mungkin bisa. Cuman PTP tidak akan mungkin bisa ngasih kita objek tanahnya Pak. Karena PTP sendiri itu harus berbenturan fisik. Kalau Bapak dan Saudara ikuti perkembangan medsos itu di Sampali itu seperti konflik itu Pak. Sekarang PTP sedang melakukan penggusuran Pak Juni. Tadi malam saya dapat itu. Yang sekarang itu Sampali. Dan kenapa Sampali? Karena di Sampali itu sudah ada pendananya. Pendananya sudah ada. Itu lagi mau bangun di sana. Tapi nanti ini wilayah dari Selambu terus Datu Kabu itu jalur grand hijau apa istilahnya lupa itu. Tidak ada bangunan, konsep dari pemerintah begitu. Jadi tetap harus penggarapnya itu selesaikan dulu. Nah itu kondisinya.
sembari kita urus ke PTP. Kalau kemudian kita urus dulu ke PT, ke negara perusahaannya Pak, ini nggak ada ya. Tiba-tiba ini kan kosong nih, nggak dikelola. Kita lagi ngurus, karena nggak dikelola, PTP langsung ambil alih Pak. Dikelola sama PTP Pak, karena peruntukannya nggak dimanfaatkan. Di peraturan pemerintah ini tadi saya sudah sebutkan bahwa kita punya hak pakai. Jadi kalau tadi Bapak yang pertama bertanya, udah dikubur nanti bermasalah,